Baik, kembali lagi di Framework Play ya. Kita sedang membahas mengenai model. Oke. Kemarin kita sudah membahas mengenai berbagai macam model ya di dalam dunia nyata misalnya. Nah, model bertanggung jawab mewakili konsep bisnis, informasi tentang situasi bisnis dan aturan bisnis. Nah, di dalam model itu kita bisa membuat dua jenis. Yang pertama terhubung dengan database, yang kedua yang tidak terhubung dengan database. Untuk yang tidak terhubung dengan database, minggu yang lalu kita sudah pelajari. Hari ini kita akan mencoba untuk yang terhubung dengan database. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai model yang terkait dengan database. Pertama kita lihat apa yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Kita sudah membuat model. Di sini ada model jenis kelamin, ada model juga mahasiswa. Kita buka model mahasiswa di sini. Nama, NIM, alamat, tanggal lahir, kemudian ada suatu prosedur namanya set nama. Supaya model ini bisa terhubung ke database, pertama kita harus membuat dulu database yang akan kita hubungkan ke kelas ini. Kita buka dulu MySQL-nya. Saya pakai Navigate for MySQL di sini. Localhost saya buka, saya membuat database baru misalnya ya di sini. New database, saya buat database baru namanya misalnya adalah percobaan. Oke, percobaan. Oke. Kita buka percobaan. Di dalamnya belum terdapat tabel satupun. Oke. Kita tutup. Nah, kemudian pada framework yang akan kita hubungkan, kita buka bagian konfigurasi. Kita bisa tarik ke bawah, cari folder konfigurasi. Pada bagian application conf kita buka. Nah, kemudian kita cari di sini bagian database ya. Kita buka bagian database. Kita cari di sini muncul database configuration. Nah, ini kita bisa lihat to connect to a local MySQL 5 database use. Nah, ini kita buka komennya, kemudian kita ganti passwordnya dengan password punya kita. Di komputer saya passwordnya tes, kemudian add-nya add localhost. Database-nya kita kasih nama, database-nya adalah tadi nama database-nya adalah percobaan. Oke, save. Dengan mendefinisikan di dalam application conf database-nya, maka framework kita sudah terkoneksi dengan database. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah memetakan antara kelas dengan tabelnya. Caranya, kita buat dulu supaya kelas model ini bisa terhubung ke database. Kita lakukan inheritance di sini, kelas mahasiswa kita extend ke kelas model yang telah disediakan oleh Play. Kita pilih di sini model adalah playdb.jpa. Nah, jadi sekarang mahasiswa telah mewarisi semua metode yang ada di model. Kemudian kita tambahkan tag JPA yaitu add entity. Dengan menambahkan tag ini, nantinya kelas mahasiswa ini dia akan terkoneksi dengan tabel ya di database, dan dia akan membuat satu buah tabel dengan nama mahasiswa dengan kolom-kolom yang tersedia di sini. Oke, sekarang kita akan coba terlebih dahulu. Kita jalankan play-nya. Play, run. Oke, kita bisa lihat di sini sudah kita jalankan. Sekarang kita buka coba localhost 9000. Nah, kita bisa lihat prosesnya di sini untuk transaksi yang sedang berlangsung. Di sini kita bisa lihat bahwa aplikasi kita sudah terhubung ke database percobaan. Oke. Nah, model yang sudah kita buat tadi, dia akan membuat tabel di dalam database percobaan secara otomatis. Kalau kita refresh tabel percobaannya di sini, saya refresh, dia akan muncul di sini mahasiswa.
dengan kolom-kolom yang sesuai dengan apa yang kita definisikan sebagai atribut di dalam kelasnya. Oke. Nah, ini adalah cara kita melakukan mapping dari satu model ke dalam tabel. Tentunya tabel yang terjadi di dalam MySQL tidak akan menjadi tabel relasional. Dia hanya akan mencerminkan kelas-kelas yang ada di dalam model yang ada di dalam framework. Jadi hubungannya adalah hubungan antar kelas, bukan hubungan antar tabel. Nah, di sini kita bisa menambahkan banyak atribut yang lain. Maka dia akan otomatis membuatkan kolom di dalam tabelnya. Misal saya buatkan di sini alamat kode pos misalnya. Oke. Maka di dalam tabelnya nanti dia juga akan membuat kolom yaitu kode pos. Kalau kita lihat di sini dari refresh, kita buka tabelnya. Nah, muncul langsung di sini adalah kode pos. Itu adalah representasi dari atribut yang ada di dalam modelnya. Oke. Sampai sini mungkin kita sudah bisa menghubungkan antara suatu model dengan database-nya. Add entity di sini adalah suatu JPA ya. Jadi dia tag JPA yang menandakan bahwa kelas ini akan terhubung dengan database. Nah, untuk JPA yang lainnya kita bisa menambahkan add ID, kemudian ada unique dan lain-lain. Itu bisa Anda pelajari di dalam dokumentasi Play Framework-nya. Oke, mungkin itu dulu